Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sa'adatal ubba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini, Allah berikan kemudahan kepada kita bersama-sama. Kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, bisa melaksanakan undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membicarakan Al-Qur'an penuh dengan hikmah. Untuk memulai kajian ini, panjenengan bisa bersani di Quran surat ke-62 di surat Jum'ah. Ayatnya ayat yang kedua, di mana di surat Jum'ah ayat yang kedua itu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Diutusnya Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul ini, tidak ada lain tugas mulia beliau adalah menyampaikan, mengajarkan kepada kita semua umatnya ayat-ayat Allah, menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran, supaya kita semua, supaya umat ini tidak jatuh ke dalam perbuatan kehinaan dan tetap merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan. Jiwa yang disempurnakan oleh Allah itu dirawat, dijaga untuk tetap dalam kondisi kemuliaan. Dengan apa? Dengan cara mentazkiyatun nafas, membersihkan jiwa-jiwa umatnya dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran. Panjenengan pirsani ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi tugas mulia Rasul itu yang pertama dan utama, yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, mengajarkan kepada kita semua, kepada umat ini ayat-ayat Allah. Supaya apa? Supaya kita semua terawat dan terjaga, hidup dalam kemuliaan, tidak jatuh ke dalam perbuatan kehinaan. Setelah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membersihkan
jiwa kita semua umatnya dengan ayat-ayat Allah Al-Quran. Maka kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat 105. Di surat Al-Isra ayat 105 betul-betul Allah tunjukkan kepada kita Rasul diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran, maka ini adalah mengantarkan kepada kita semua umatnya untuk mampu menikmati dan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan. Berbahagialah orang-orang yang hidup dengan benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Bersyukurlah orang-orang yang hidupnya tertib, teratur, mengikuti aturan petunjuk ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, yang dengannya hidup kita dijamin, diantarkan oleh Allah menjadi hidup yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Sekaligus di ayat ini Allah ingatkan dan Allah tunjukkan Rasul hadir untuk menyelamatkan, untuk memberikan peringatan agar manusia tidak terlena hidup mengikuti bisikan setan dan kemudian memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, maka hidupnya akan mendapatkan ketimpangan, akan mendapatkan kesulitan, akan mendapatkan kerusakan, bahkan kehancuran. Panjenengan pirsani ayatnya di surat ke-17 surat Al-Isra ayat 105 itu dengan jelas Allah tunjukkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashshiraw wa nadhira. Al-Quran ini diturunkan dengan benar, dan semua ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan itu isinya betul-betul kebenaran dari Allah. Dan tidaklah diutus Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, wa ma arsalnaka illa mubasyiran, kecuali membawa kegembiraan. Rasul hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kita untuk membahagiakan. Kebahagiaan bagi siapa? Sekali lagi, kebahagiaan bagi orang yang hidup dengan petunjuknya Allah, meyakini kebenaran yang diturunkan oleh Allah dan memandu hidupnya dengan petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Dialah yang mendapatkan berita gembira, kegembiraan dan kebahagiaan. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran. Yang kedua, apa yang diingatkan oleh Allah? Allah memberikan petunjuk di surat Al-Isra ayat 105 ini, wa nadhira, dan memberikan peringatan untuk menyelamatkan umat ini supaya tidak jatuh ke dalam perbuatan kehinaan, hidup memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga yang terjadi adalah kerusakan, ketimpangan dan kekacauan. Nun sewu panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Di surat Al-Mu'minun ayat 71 Allah ingatkan untuk kita semua, betul-betul kerusakan itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Betul-betul kekacauan itu akan menimpa kehidupan kita. Ketika apa? Ketika manusia tidak mau lagi mengikuti petunjuk yang